Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanit Ska dengan NIM 0402 128242 kelas Kalender A. Menjawab fungsi-fungsi. Salah satunya itu ada ginjal yang pertama. Di sini ada renal cortex sebagai tempat utama untuk proses filtrasi darah dan awal pembentukan urin. Yang kedua ada renal medula, berperan penting dalam konsentrasi urin dan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga ada renal papilla. Renal papilla ini mengalirkan urin yang telah diproses melalui ductus collectivus dan berperan dalam menjaga tekanan osmotik tinggi di medula. Dan renal piramid berfungsi dalam pengumpulan dan konsentrasi urin. Renal columns sebagai penopang struktural bagi pembuluh darah dan pembuluh limfatik yang mengalirkan darah dari ginjal. Fibrous capsule membantu mempertahankan bentuk ginjal dan mencegah infeksi dari area sekitar menyebar ke dalam ginjal. Hilum sebagai pintu masuk dan keluar untuk pembuluh darah. Arteri dan vena renalis, ureter, serta saraf. Renal arteri berfungsi menyuplai darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke ginjal agar ginjal dapat melakukan proses filtrasi. Renal vein mengalirkan darah yang telah dibersihkan dari ginjal kembali ke sirkulasi tubuh. Renal pelvis membantu memastikan pengaliran urin yang lancar dari ginjal menuju saluran ekskresi. Ureter mengangkut urin dari ginjal ke kantung kemih. Major calyx mengumpulkan urin dari minor calyx dan mengarahkannya ke renal pelvis yang kemudian diteruskan ureter untuk dikeluarkan dari tubuh. Minor calyx mengumpulkan urin yang terbentuk dari renal piramid dan mengarahkannya ke major calyx. Kemudian ada paru-paru. Yang pertama itu trachea sebagai jalan penghubung untuk udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Yang kedua ada superior lobe sebagai area utama untuk pertukaran gas, yaitu proses oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida. Primary bronchus sebagai saluran yang mengarah ke udara dari trakea menuju ke paru-paru. Lobar secondary bronchus mengarahkan udara ke masing-masing lobus paru-paru. Kemudian ada segmental diaphragm bronchus mengarahkan udara ke segmen paru-paru yang lebih kecil. Cardiac notch memberikan ruang untuk jantung agar berada di posisi yang fisiologis tanpa membatasi ruang paru-paru. Inferior lobe untuk mendukung pertukaran gas yang terjadi di alveoli dan menyaring udara masuk, berperan dalam proses pertukaran gas dan mendukung ventilasi paru-paru. Middle lobe berperan dalam proses pertukaran gas dan mendukung ventilasi paru-paru. Yang ketiga ada hati. Vena inferior vena cava berfungsi mengangkat darah teroksigenasi dari bagian bawah tubuh kembali ke jantung. Yang kedua, falciform ligament sebagai penopang dan pengikat hati dari posisi anatomisnya. Kemudian ada teres ligament sebagai penopang hati. Left triangular ligament mempertahankan posisi hati di rongga perut. Ada fissure portalis ligament sebagai penghubung dan penopang hati dalam rongga perut. Common bladder berfungsi membawa empedu dari hati melalui kantong empedu ke usus halus. Gallbladder mengkonsentrasikan empedu yang diproduksi oleh hati. Proper hepatic artery membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke hati. Kemudian portal vein menghubungkan sistem pencernaan dengan hati. Coronary ligament memberi dukungan struktural dalam hati. Hepatic veins mengalirkan darah terdeoksigenasi yang telah melalui proses metabolisme dan detoksifikasi di hati. Kemudian caudate process berperan dalam mendukung posisi hati dan pemisahnya dengan bagian lain dari hati. Right triangular ligament untuk memastikan hati tetap berada di posisi yang stabil. Caudate lobe berperan dalam metabolisme dan detoksifikasi. Dan yang terakhir ada porta hepatis sebagai pusat distribusi darah dan cairan. Kemudian yang keempat itu ada kulit. Bagian pertamanya ada epidermis sebagai pelindung tubuh, derma sebagai penyokong struktural kulit, hipodermis menyimpan energi dalam bentuk lemak, subcutaneous layer itu sama seperti epidermis menyimpan lemak, dan ini rambut melindungi kulit dari kotoran. Sweet corn membantu pengaturan tubuh, nerve penghubung tubuh dan otak untuk merespon berbagai rangsangan lingkungan. Sweat gland berfungsi dalam pengaturan suhu tubuh dan detoksifikasi. Hair bulb pembentukan rambut. Vein mengembalikan darah yang sudah digunakan oleh tubuh kembali ke jantung. Arteri mengalirkan darah kaya oksigen. Adipose tissue penyimpanan energi. Dan yang terakhir itu ada usus. Usus kolon itu melanjutkan proses pencernaan makanan yang berasal dari usus halus. Descending colon melanjutkan proses pengolahan sisa makanan yang serap sebagian nutrisinya di bagian sebelumnya. Sigmoid colon itu menyimpan tinja yang telah dipadatkan. Ascending colon menyerap air, elektrolit, dan beberapa nutrisi yang masih tersisa dari makanan yang telah dicerna usus halus. Dan yang terakhir rectum menyimpan tinja sementara sebelum proses pembuangan melalui anus.